Halo semuanya, Namo Buddhaya. Perkenalkan, nama saya Vincent dari Universitas Internasional Batam, NPM 2051076. Dan video kali ini saya akan menjelaskan tentang toleransi dan kerukunan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, menghindari pertikaian, mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Indonesia merupakan miniatur kehidupan dengan keanekaragam yang majemuk. Berbagai perbedaan yang ada merupakan kekayaan karunia dari Sang Maha Kuasa. Namun dengan keragaman itu sendiri tak bisa dipungkiri pasti rentan terjadinya konflik. Untuk itu kita sebagai saudara sebangsa dan setanah air hendak ikut menjaga keutuhan NKRI dengan menjaga kerukunan antar sesama. Kerukunan umat beragama yaitu berhubungan sesama umat beragama yang dilandasi dengan toleransi, saling pengertian, saling menghormati, dan saling menghargai dalam kesetaraan, pengalaman ajaran agamanya, serta kerjasama dalam kehidupan masyarakat dan bernegara. Tri kerukunan umat beragama. Tri kerukunan umat beragama merupakan konsep yang digulirkan oleh pemerintah Indonesia dalam upaya menciptakan kehidupan masyarakat antar umat beragama dan rukun. Istilah lainnya ialah tri kerukunan. Kemajemukan bangsa Indonesia yang terdiri atas puluhan etnis, budaya, suku, dan agama membutuhkan konsep yang memungkinkan terciptanya masyarakat damai dan rukun. Dipungkiri atau tidak, disparitas sangat beresiko pada kesamaan konflik, terutama dipacu oleh pihak-pihak yang menginginkan kekacauan di masyarakat. Perbedaan atau kebinekaan Nusantara tidaklah diciptakan dalam satu waktu saja. Proses perjalanan manusia di muka bumi ini dengan wilayah yang luas menciptakan keberagaman suku dan etnis manusia, maka lahir pula kepercayaan dan agama yang berkembang di setiap suku-suku di Indonesia. Cara membangun kerukunan umat beragama. 1. Memperkuat dasar-dasar kerukunan internal dan antar umat beragama, serta antar umat beragama dengan pemerintah. 2. Membangun harmoni sosial dan persatuan nasional dalam bentuk upaya mendorong dan mengarahkan seluruh umat beragama untuk hidup rukun dalam bingkai teleologi dan implementasi dalam menciptakan kebersamaan dan sikap toleransi. 3. Menciptakan suasana kehidupan beragama yang kondusif dalam rangka menetapkan pendalaman dan penghayatan agama serta pengalaman agama yang mendukung bagi pembinaan kerukunan hidup intern dan antar umat beragama. 4. Melakukan eksplorasi secara luas tentang pentingnya nilai-nilai kemanusiaan dari seluruh keyakinan plural umat manusia yang fungsinya dijadikan sebagai pedoman bersama dalam melaksanakan prinsip-prinsip berpolitik dan berinteraksi sosial satu sama lain dengan memperlihatkan adanya sikap keteladanan. 5. Melakukan pendalaman nilai-nilai spiritual yang implementatif bagi kemanusiaan yang mengarahkan kepada nilai-nilai ketuhanan. Strategi memantapkan kerukunan hidup umat beragama. 1. Para pembina formal termasuk aparatur pemerintah dan para pembina non-formal yakni tokoh agama dan tokoh masyarakat merupakan komponen penting dalam pembinaan kerukunan antar umat beragama. Peraturan pelaksana yang mengatur kerukunan hidup umat beragama perlu dijabarkan dan disosialisasikan agar bisa dimengerti oleh seluruh lapisan masyarakat. Dengan demikian diharapkan tidak terjadi kesalahpahaman dalam penerapan baik oleh aparat maupun oleh masyarakat akibat adanya kurang informasi atau saling pengertian di antara sesama umat beragama. Perlu adanya pemantapan fungsi terhadap wadah-wadah musyawarah antar umat beragama untuk menjembatani kerukunan antar umat beragama. Kita juga perlu toleransi beragama. Toleransi beragama memiliki arti sikap lapang dada seseorang untuk menghormati dan membiarkan pemeluk agama untuk melaksanakan ibadah mereka menurut ajaran dan ketentuan agama masing-masing diyakini tanpa ada yang mengganggu atau melaksanakan baik dari orang lain maupun dari bertoleransi dalam beragama. Bertoleransi beragama memiliki arti sikap lapang dada seseorang untuk menghormati dan membiarkan pemeluk agama untuk melaksanakan ibadah mereka menurut ajaran dan ketentuan agama masing-masing diyakini tanpa ada yang mengganggu atau memaksa baik dari orang lain maupun keluarganya sekalipun. Adapun kaitan dengan agama, pengertian toleransi beragama adalah toleransi yang mencakup masalah-masalah keyakinan pada diri manusia yang berhubungan dengan akidah atau yang berhubungan dengan ketuhanan yang diyakininya.
Toleransi dalam pergaulan hidup antar umat beragama yang didasarkan kepada setiap agama menjadi tanggung jawab pemeluk agama itu tersendiri dan mempunyai bentuk ibadah atau ritual dengan sistem dan cara tersendiri. Hal-hal yang bisa kita lakukan untuk bertoleransi atau menghormati agama orang lain itu seperti tidak mencela agama lain, bersatu untuk menciptakan kedamaian, tidak saling mengganggu dan mengejek, bersatu untuk menciptakan kedamaian. Yang penting saling menghormati orang lain yang sedang beribadah. Habis itu kalau dengan pemerintah yang bisa kita lakukan adalah dengan merayakan hari besar keagamaan yang ditetapkan pemerintah, saling menghormati keputusan pemerintah dalam hal keagamaan, ikut serta mendukung peraturan pemerintah dalam hal keagamaan, tunduk dan patuh terhadap peraturan keagamaan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Umat beragama bekerja sama dengan pemerintah dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Itu ada beberapa contoh-contohnya. Dalam kehidupan bermasyarakat, tak jarang kita ketemu orang yang berbeda agama dan pandangan lainnya. Tapi perbedaan agama bukan menjadi alasan untuk kita untuk terpecah belah. Jadi, mari kita tanamkan diri kita sendiri untuk saling bertoleransi dan menghormati agama orang lain dan memberi kritik dan saran secara sehat, secara baik. Sekian video saya tentang penjelasan toleransi dan menjaga kerukunan. Maaf jika ada kesalahan kata. Terima kasih dan salam toleransi.